Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim wa jami'il mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Silakan buka surah Toha ayat 132. Surat Toha, surat ke-20. Udah ketemu, Bu? Seratus 132. Udah pernah ada yang bahas ayat ini? Belum. Baik, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Wa'mur ahlaka, ayo sama-sama. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa. Nah, sekarang terjemahnya. Wa'mur, dan perintahkanlah. Ayo sama-sama baca. Wa'mur, dan perintahkanlah. Ahlaka, kepada keluargamu. Bis-sholati, dengan sholat. Wastabir, dan sabarlah. 'Alaiha, atasnya. La nas'aluka, kami tidak minta kepadamu. Rizkon, rizki. Nahnu narzukuka, kamilah yang berikan rizki padamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Nah, kalimatnya pendek, tapi coba kita perhatikan. Ada beberapa hal ya di sini.
Saum. Pertama kalimat wa'mur, dan perintahkanlah. Dalam bahasa Arab atau dalam kaidah usul disebutkan kalau kalimat perintah itu menunjukkan wajib. Asal perintah itu al aslu fil amri yaqtadil wujub. Asal perintah menunjukkan wajib. Kalau wajib hukumnya gimana? Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa, ya. Jadi memerintahkan keluarga untuk mendirikan sholat itu hukumnya wajib. Jadi tidak boleh kita menjadi orang yang dayus. Tahu dayus, Bu? Apa dayus? Udah pernah dengar belum kata dayus? Kenapa? Dayus itu orang, disebut dayus itu banci, ya, orang yang tidak peduli terhadap keluarganya saat keluarganya melakukan pelanggaran syariat. Itu namanya dayus. Rasul menyatakan la yadkhulul jannah ad-dayus, tidak akan masuk surga orang yang dayus. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu dayus? Ketika dia melihat pelanggaran di rumahnya atau di keluarganya, dia tidak punya peduli. Punya anak sudah saatnya pakai jilbab, tidak pakai jilbab, ibu tidak menegurnya, tidak menasehatinya, dibiarkan aja. Itu dayus. Anak laki-laki yang seharusnya ke masjid tidak ke masjid, ibu biarkan anak-anak ibu, maka ibu berarti masuk dayus. Walau ibu rajin, ibu nggak akan masuk surga. Ya, walaupun rajin sholat, rajin saum, rajin ngaji, tapi dayus, tidak akan masuk surga. Tuh, inilah maka dalam hal ini Islam tetap menerapkan konsep kepedulian. Ya, jadi bukan hanya pada dirinya, karena perintah Allah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi nanti di hadapan Allah akan ada orang yang rajin tapi masuk neraka. Tuh. Dia rajin ibadah tapi masuk neraka. Kenapa? Salah satunya akibatnya ad-dayus, karena dayus. Atau juga ada cerita sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia rajin sholat, dia rajin puasa, ya, tetapi lisannya sering menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Innaha finnar, sesungguhnya perempuan itu dalam neraka. Tuh, jadi ada orang yang rajin sholat, rajin saum, rajin beribadah kepada Allah, tapi tidak baik kepada tetangganya, maka dia masuk neraka. Nah, termasuk tadi ad-dayus. Ad-dayus orang yang tidak peduli kepada pelanggaran syariat yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Anaknya tidak bisa ngaji, dibiarkan. Ya. Anaknya seharusnya nutup aurat, tidak nutup aurat, dibiarkan. Maka siap-siap, walaupun kita rajin, maka siap kita akan masuk neraka. Tuh. Masya Allah, ya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, maka dalam ayat ini yang pertama ditekankanlah wa'mur, perintahkanlah ahlaka kepada keluargamu bisolat, untuk solat. Wastabir 'alaiha, dan sabar kamu atas perintah itu. Jadi kalau ngajak keluarga menggunakan wastabir, tidak menggunakan wasbir. Beda kalimat wasbir dan wastabir, walaupun terjemahnya sama, sabar. Jadi kalau wastabir itu kesabaran yang luar biasa. Karena menasihati keluarga jauh lebih sulit daripada menasihati orang lain. Betul? Kenapa? Nggak ada beban mental menasihati orang lain. Tapi menasihati keluarga mesti terbebani mentalnya. Assalamualaikum. Silakan Bu. Selamat bergabung. Kalimat pertama adalah wa'mur ahlaka bis-shalah. Ya, itu adalah perintah dari Allah SWT kepada kita untuk mengarahkan keluarga agar senantiasa konsisten dan komitmen dengan sholat.
Satu ya. Yang kedua, kalimat wastabir 'alaiha. Bahwa sebenarnya dalam menasihati keluarga, mengarahkan keluarga diperlukan ekstra sabar. Bukannya sabar tapi ekstra sabar, ya. Jadi kesabaran yang luar biasa. Termasuk istri menasihati suami. Coba kalau saya tanya, ibu, mudah mana atau sulit mana? Sulit mana kita nasihatin suami, ibu nasihatin suami dengan nasihatin yang lain? Sulit suami kan? Oh, sama-sama yang lain ibu berani, begitu suami, waduh, pakai wuh ya. Nah, itu yang masya Allah. Mana yang ibu rasakan lebih berat, nasihatin anak orang yang nasihatin anak sendiri? Anak sendiri. Harus disertai dengan doa, ya. Tidak cukup kita nasihatin dengan lisan kita, doakan kepada Allah. Karena Allah yang punya anak, Allah yang punya anak itu punya Allah. Suami kita juga punya Allah kan? Nah, jadi serahkan kepada Allah. Mintakan kepada Allah yang sang maha pemilik. Tuh. Dua. Yang ketiga, la nas'aluka rizqa. Allah tidak minta rizki kepadamu. Pada ayat lain, antumul fuqara wa nahnu agniya. Kamu tuh semuanya fakir, kamu semuanya miskin, kamu semuanya lemah, kamilah yang kaya, kata Allah. Maka Allah tidak minta rizki kepada kamu. Ya. Jadi jangan kita punya anggapan Allah butuh sama kita, tidak. Allah kita syukur Allah tidak untung. Ya. Kita kufur Allah tidak rugi. Tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah. Hatta seluruh dunia itu, ya, seluruh dunia Allah berikan rizkinya, tapi tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Sampai dibacakan dalam hadis, kecuali seolah-olah, ya, seolah-olah satu batang jarum, tahu jarumnya, dimasukkan ke air laut, ke samudra. Nah, itulah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi dibacakan sampai seperti batu. Nih, jarum masukkan ke samudra. Itu gambaran kekuasaan Allah itu tidak akan terkurangi sedikit pun, kecuali seolah-olah seperti jarum dimasukkan ke samudra. Nah, itulah air yang menetes dari jarum, itulah yang dibagikan pada seluruh manusia. Itulah kekuasaan Allah, samudra dan isinya. Masya Allah. Maka ini yang harus kita sadari, Allah tidak pernah meminta rizki kepada kita. Yang keempat, nahnu narzukuka. Kamilah yang berikan rizki kepada kamu. Maka jangan kita mengharap kepada siapapun selain kepada Allah. Kalau kita kesulitan dalam masalah keuangan, kesulitan dalam masalah kesehatan, kesulitan dalam berbagai urusan, yang pertama harus dilakukan adalah usaha dulu atau pasrah dulu. Hah? Usaha dulu. Jadi yang selama ini ibu lakukan demikian. Ya, biasanya ibu itu sana kemari usaha dulu. Wah, datang dokter ini, daftar ke alternatif, macam-macam. Udah nggak sembuh tuh, mentok akhirnya. Akhirnya apa? Udahlah, serahnya pada Allah. Begitu Bu ya? Kebalik Bu, kebalik. Ingat, lihat coba ibu di dalam surah Al-Hadid. Coba buka. Di surah Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-22. Toba min musibatin. Ma asaba min musibatin, ya. Tidaklah menimpa dari suatu musibah fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali surat tercatat di dalam kitab, min qabli an nabru'aha, sebelum diciptakannya kejadian itu. Sudah 50.000 tahun sebelum kejadian sudah dicatat oleh Allah bahwa saat ini kita akan berkumpul di Masjid Nurul Jannah. Oh, Masya Allah. Ya, 50.000 tahun.
Inna zalika Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Enggak ada yang sulit. Likaila ta'sau ala ma fatakum, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian jangan putus asa dengan apa yang sudah luput dari kalian. Tuh. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlampau bangga dengan apa yang datang kepada kalian. Oh, Masya Allah ya. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, Allah tidak cinta, Allah tidak suka kulla mukhtalin fakhur, kepada orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Jadi nggak putus asa. Yang lalu biarlah berlalu sudah. Tidak perlu harus terus diingat gitu ya. Masya Allah. Saya masih ingat tanggal 5 Januari tahun 90, saya kecopetan, kehilangan tas di mobil. Jadi saya rencana perjalanan 10 hari, tiba-tiba tas saya ada yang mencuri. Dan itu sampai selama 2 bulan saya tidak nyenyak tidur. Pikiran terus, ingat sama yang hilang itu, ya. Padahal tidak kembali. Coba, kira-kira menghabiskan waktu nggak? Habisin waktu. Iya kan, akhirnya kita jadi terhambat untuk melakukan tindakan yang lain, untuk melakukan pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena terus dibayangi, dihantui dengan lamunan dan sebagainya. Kalau semua itu dilepaskan sejak ketika udah selesai sudah, lebih baik kita aktivitas yang lain. Nah, jadi saat itu saya belum belajar ayat ini. Gitu. Ya, Masya Allah. Maka Allah berfirman demikian, Allah tidak suka pada yang sombong. Siapa orang yang sombong itu? Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Ya. Kalau orang kikir kan Masya Allah, ada orang yang minjem perasaan dicuri. Ya enggak? Nah, dipinjam aja perasaan dicuri. Padahal cuma pindah sementara. Apalagi betul-betul dicuri kan? Nah, kemudian wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan mempengaruhi manusia, menyuruh manusia untuk berbuat kikir. Tuh. Jadi bukan hanya dirinya, tapi juga pengaruhi yang lain, pengaruhi suaminya, pengaruhi anaknya, pengaruhi saudaranya, pengaruhi temannya, supaya sama-sama berbuat kikir. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling, fa innallaha, maka sungguhnya Allah huwal ghaniyul hamid, ya, Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kalau kita punya masalah, jangan sampai salah dalam kepasrahan total kepada Allah. Jadi seringkali kita begitu, sana sini usaha, nggak, ini ada uang, so pinjam Pak, ketanu pinjam, wah dapat, pinjam, terus sekian banyak orang dipinjemin, tak ada yang memberikan. Akhirnya pulang ke rumah, ya udahlah pasrah aja lah kepada Allah. Lah, Allah kan dijadikan terakhir, semestinya Allah itu yang pertama. Tuh. Jadi saat kita menghadapi masalah, yang pertama tuh adukan dulu kepada Allah, jangan kepada yang lain dulu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang maha tahu apa yang harus kita perbuat. Oh, ya. Kalau kita langsung kepada Allah SWT, maka Allah akan bimbing kita. Ya. Mohon maaf, saya tak harus binikman. Pada saat istri saya sakit, istri saya tipes sama anak saya, dua-duanya. Anak saya yang kecil tipes, istri saya juga sakit tipes. Padahal kita sudah beli tiket untuk berangkat ke Jambi untuk menghadiri acara khitbahnya adik ipar saya. Istri saya sakit, aduh. Terus ibu-ibu yang nengok pada menyarankan supaya ke dokter. Tapi kami bertahan tidak. Kenapa? Kami sudah komitmen sudah kalau sampai sekarang mungkin sudah 20 tahunan. Saya komitmen tidak akan saya ke dokter kecuali sangat terpaksa. Paham ya maksudnya? Nah, kenapa? Berobat itu adalah syariat. Dan Nabi sudah menyebutkan kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Dan Allah berfirman, idza maridtu wa huwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang Maha Penyembuh. Oh, itu Nabi begitu, Nabi Ibrahim, apabila aku sakit Allah yang Maha Penyembuh. Jadi yang Maha Penyembuh itu bukan obat. Ya? Syariat, obat itu obat, syariat. Hanya diperintahkan oleh Rasul untuk berobat, sudah. Dengan apa saja, yang penting betul diyakini bahwa itu obatnya. Asal jangan makan obat sakit perut yang dimakan obat sakit kepala, jangan.
nggak nyambung gitu. Nah, maka waktu itu ini saya dalam kondisi panas ya, tipes 39, sekian. Nah, ibu-ibu pada nengok supaya ke dokter. Istri saya bertahan tidak, karena memang kami sudah biasa hidup dengan herbal. Itu. Maka sampai akhirnya di satu malam, tinggal beberapa hari lagi mau berangkat, waduh saya bingung. Saya tidak mungkin berangkat ke Jambi meninggalkan istri dalam keadaan seperti ini. Ya, jadi kalaupun saya berharap ya Allah, kalaupun tidak istri saya tidak sembuh, minimal saya tidak meninggalkan dalam kondisi yang parah gitu ya. Nah, akhirnya satu malam jam 12:30 Bu, saya lihat wah panas, saya pegang panas, anak saya juga panas, 2 kamar, saya ngerawat 2 kamar. Akhirnya terus saya sholat lah 2 rakaat malam itu, nangislah kepada Allah, ya ngadu, ya Allah, saya bilang tolong tunjukkanlah ya Allah kepadaku obat apa yang terbaik. Nah begitu sudah hampir selesai sholatnya 2 rakaat itu, tiba-tiba setelah diingatkan tuh obatnya di kulkas. Nah, gitu. Udah selesai sholat, saya langsung buru-buru ke kulkas. Dilihatnya ternyata rupanya masih ada cacing sonari. Tahu cacing sonari? Apa? Cacing Bu, cacing yang besar, yang panjangnya bisa 1 meter, besarnya sebesar ibu jari. Nah itu yang aslinya tuh. Ini masih ada kurang lebih segini, 20 cm. Ya, ya, hanya sudah saya pakai, tinggal ada sisanya di kulkas. Oh ini rupanya, udah saya pakai, lah saya tumbuk, ya saya tumbuk, saya kasih minyak zaitun, dikasih madu, kasih batu sauda, dan pakai air zam-zam. Dicampur, kocok sama saya kocok. Kasihkan segelas istri saya, segelas anak saya. Masih ada di panci, karena kan kita godok dulu tadi cacingnya. Begitu diminumkan, udah saya tunggu 1 jam kemudian ditempelin lagi itu apa tes termometer. Oh alhamdulillah turun jadi 38. Anak saya pun turun jadi 38. Oh, saya lega, saya sujud syukur langsung. Nangis saya waktu itu Bu, masya Allah. Betapa tidak ada jalan yang lain selain Allah yang Maha Penyembuh. Itu masya Allah. Nangis saya pada. Kemudian udah akhirnya saya bikinin lagi. Ya, saya bikin lagi itu. Nah, sisanya tadi kasihkan lagi. Nah, menjelang azan subuh, saya mau ke masjid, saya penasaran, ambil termometer. Saya cek nih, ternyata alhamdulillah 36. Sudah normal, 36. Anak saya pun 36. Saya sujud syukur lagi. Ya Allah, ternyata Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang. Engkau mudahkan segalanya. Oh, mudah ternyata bagi Allah. Itu, masya Allah. Itulah contohnya, ya. Ada lagi. Di satu malam, kurang lebih jam 10 malam lah, sudah mau tidur gitu, tiba-tiba dia ngetuk pintu. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loh, malam-malam ada yang tamu. Orang umumnya kan kalau terbangun di bawah jam 9, ini jam 10 malam coba. Akhirnya kita buka. Oh, ada apa Bu? Ustadz mohon maaf mengganggu. Kami ada perlu sama Ustadz. Oh silakan, masuklah suami istri. Ya, terus saya bilang, Dek sini. Ya, saya ajak istri saya juga menyambut karena itu suami istri. Nah, apa yang bisa saya bantu? Begini Ustadz, kami tuh punya kesulitan gini-gini. Nah, padahal sebelum dia datang itu, saya dengan istri sedang membicarakan kesulitan yang luar biasa. Jadi kami sedang diliputi dengan berbagai macam kesulitan. Pikiran ini pun gimana ya Allah? Ini urusan finansial, urusan keluarga, urusan umat, macam-macam lah pokoknya. Nah, banyak sekali urusan. Nah, tiba-tiba malam ini datang orang minta dibantu. Coba. Nah, udah gitu, udah. Situ ada ukuran terjemah, silakan buka Ibu. Nanya, ini buka ayat sekian, buka. Nanya lagi, buka ayat sekian. Semua diselesaikan dengan Quran. Alhamdulillah hampir 1 jam. Selesai, alhamdulillah lega lah dia. Yang tadinya datang dengan penuh kemelut, ya cemberut gitu ya, pulang dalam keadaan ceria. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khairan, saya sudah lapang sekarang, tidak lagi meruwet seperti tadi katanya gitu. Oh alhamdulillah, pulang lah. Kunci. Istri saya bilang, kalau saja mereka tahu apa yang sedang kita pikirkan, mungkin mereka tidak akan tega akan menyampaikan urusan mereka, karena kita jauh lebih berat.
Saya bilang. Nah, inilah cara Allah menyelesaikan urusan hambanya, saya bilang gitu. Udah, kita ingat sabda Rasul, ya, bahwasanya barang siapa yang menolong barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong hambanya. Ya, jadi hadisnya masih ingat nggak? Barang siapa yang menolong saudaranya atau seorang hamba yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong kesulitan-kesulitannya. Nah, saya yakin dengan hadis ini, ya, saya yakin dengan hadis ini. Lalu kemudian akhirnya udah kita serahkan semuanya pada Allah, kita tidur aja, tidur, Bu. Ya, ternyata apa yang terjadi? Nggak nyampe 1 pekan, semua urusan saya selesai. Urusan finansial selesai, urusan keluarga selesai, urusan umat juga selesai, berbagai macam urusan selesai, alhamdulillah. Nah, inilah sebagai bukti kebenaran Rasulullah SAW. Jadi kembali pada ini, tadi pertama wa'mur ahlaka bisolah, yang kedua wastabir alaiha, yang ketiga lanas alukarizko, ya, Allah tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuk, Allah yang akan berikan rezeki kepadamu. Wal akibatul taqwa, dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Nah, dari sini maka kita pahami bahwa ternyata sholat itu menjadi tolok ukur rizki seseorang. Ya, jadi sholat menjadi tolok ukur rizki seseorang. Tinggal masalahnya kita harus benahin juga persepsi tentang rizki. Apa menurut Ibu tentang rizki? Apa menurut Ibu tentang rizki? Duit. Anak. Kesehatan. Apa Bu rizki itu? Segala sesuatu yang kita dapatkan, kita rasakan, kita sudah makan. Kenikmatan yang diterima dari Allah. Jadi apa aja yang dimasukkan dengan rizki? Uang rizki bukan? Kalau kesehatan rizki bukan? Ya. Jadi Rasul bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Ya, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau kita sedang penuh dengan kesulitan, cari orang-orang yang punya kesulitan, selesaikan urusannya oleh kita. Itu saya sejak kejadian itu jadi rumus, Bu. Jadi rumus. Pokoknya lagi sulit cari orang yang sulit. Lagi sakit cari orang yang sakit. Tahu bukan maksudnya? Lagi sakit cari orang yang sakit. Siapa yang sakit? Oh, si anu. Kirim obat ke sana. Nanti Allah obati kita. Ya. Masya Allah. Dan itu memang harus dengan optimal, dengan pol. Ya. Pol bahwa Allah itu Maha Kuasa segala sesuatu. Saya kemarin, tahu Ustaz Haji Muslim ya? Tahu. Ustaz Haji Muslim itu selisih 4 hari dengan saya sakitnya. Jadi sebelum beliau sakit, sholat selalu berdampingan dengan saya. Kalau Ustaz Haji kalau di sebelah kiri imam, maka Ustaz Haji di sebelah kanan saya. Karena saya tidak berani untuk melampaui beliau sebagai orang tua, sebagai orang senior, ya. Saya sudah tempatkan beliau lebih dekat dengan imam. Kalau saya di sebelah kanan imam, beliau di samping kiri saya. Itu. Karena yang paling sering di belakang imam adalah Ustadz Haji, saya dan Ustadz Abu Hidayat. Ya, Ustadz Abu Hidayat di tengah, misalkan Ustadz Haji di sebelah sini, Tuan Ustadz Komar sebelah sana. Nah, saya di samping Ustadz Haji. Ya. Nah, 4 hari setelah sakit Ustadz Haji, keesokan harinya saya sakit. Jadi tidak ke masjid. Akhirnya didoakan oleh imam dan para ikhwan di masjid itu didoakan berdua. Ustadz Wahyudi sama Ustadz Haji sakit katanya. Doakan. Nah, 10 hari kemudian setelah itu, ya, jadi 14 hari Ustadz Haji sakitnya, Ustadz Haji meninggal. Nah,
Saya kan ingat. Nah sebelum Ustaz Haji meninggal tuh, udah saya bilang Ustaz Haji sakit, saya kirimlah obat, kirim saya obat. Nah, karena ingat tadi, ya ingat kasus tadi. Nah akhirnya alhamdulillah Ustaz Haji setelah meninggal ternyata saya masih sakit. Saya sempat berpikir, oh berarti sekarang giliran saya nih, gitu. Ya sudah, saya siapkan diri lah. Saya wasiat kepada istri, ya nanti gini-gini nih. Bahkan sampai sekarang kartu ATM yang tidak tahu pinnya pun saya kasihkan pinnya. Ya, akhirnya kan suasana jadi lain, gitu. Nah, tapi alhamdulillah ternyata ya saya 13 hari. Setelah 13 hari, hari ke-14-nya saya sudah bisa keluar dan sudah berani ngajar. Nah, itulah. Jadi, sekali lagi, bahwa memang rizki itu berkaitan dengan sholat. Kuantitas dan kualitas sholat sangat menentukan kepada rizki seorang. Umar bin Khattab, ketika turun ayat ini, maka sejak itu beliau apabila bangun di akhir malam, membangunkan keluarganya untuk mendirikan sholat malam. Sangat perhatian kepada sholat. Bukan hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Jadi setelah turun ayat ini, ya, diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Umar bin Khattab itu membiasakan diri membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Tadinya membangunkan keluarga itu hanya dengan sholat yang dijaharkan. Sholat dijaharkan, diharapkan keluarganya bangun. Tapi setelah turun ayat ini dibangunkan betul, bangun, sholat. Nah, ini masya Allah luar biasa. Ini sahabat yang begitu peka dengan turunnya ayat Al-Quran. Maka mari kita benahi ya kualitas dan kuantitas sholat kita. Sekarang kita lihat kualitas sholat kita. Sholat kita kualitasnya diukur dari satu adalah khusyuk, ya, atau ikhlas dulu lah, ikhlas karena Allah. Lakukan sholat itu karena ikhlas, bukan karena yang lain. Apa ikhlas, Bu? Apa orang ikhlas? Kan? Saya ikhlas betul. Apa itu orang ikhlas? Kalau ada orang ikhlas menyatakan dirinya ikhlas, itu menunjukkan tidak ikhlas. Ya? Kalau ada orang ikhlas menyebutkan diri, saya ikhlas kok, itu menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena diucapkan, justru jadi tidak ikhlas. Ikhlas itu af'alul qalbi, itu perbuatan hati. Dan tidak perlu orang tahu. Bahkan seorang yang ikhlas itu tidak mau kebaikan-kebaikannya diketahui orang lain, seperti dia tidak mau diketahui dosa-dosanya oleh orang lain. Itu orang ikhlas. Jadi kalau ibu punya kebaikan, punya prestasi, perbanyaklah kebaikan yang tidak diketahui orang lain. Itulah gambaran ikhlasnya. Banyak kan? Misalnya memberikan sodako, misalkan. Lihat contoh kasus gini. Ada seorang ibu datang ke rumah sakit, datang ke dokter. Orang ibu ini ibu miskin. Begitu datang ke dokter, disebutkan bahwa ibu harus berobat dengan melakukan biaya sekian. Kaget dia, dari mana uang itu untuk bisa berobat? Akhirnya dia keluar dengan penuh kesedihan, ingin berobat tapi tak punya uang. Kelihatan oleh seorang bapak-bapak. Melihat tindakan itu, dia segera masuk ke dokter tadi. Nanya, dok, itu kenapa ibu tadi? Oh ya, itu sakit Pak. Dia harus berobat. Terus kenapa? Ya, dia menceritakan bahwa dia tidak punya kemampuan untuk membayar pengobatan itu. Karena cukup besar. Oh begitu. Sudah begini saja Bu. Ibu nanti sampaikan pada ibu itu, semua pengobatannya sudah ada yang bayar. Tapi ibu jangan ceritakan kalau saya yang bayar. Saya yang jamin sampai selesai. Tapi ibu jangan ceritakan kepada orang itu. Ya, dokter jangan ceritakan kepada ibu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, terus dia pergi aja. Jadi seolah tidak ada hubungan apa-apa. Nah, kemudian dipanggil si ibu tuh, Bu, sini. Ibu bisa dilanjutkan tindakan pengobatannya dan ibu tidak perlu memikirkan biaya. Semua sudah yang nanggung. Nanya, siapa yang nanggung? Udah, ibu tidak perlu tahu karena dari yang bersangkutan pesannya demikian. Masya Allah. Jadi dia tidak mau diketahui sampai oleh orang yang menerimanya pun tidak mau.
Itulah gambaran keikhlasan. Bukan gini, Bu, kata ibu, saya ikhlas Bu menolong ibu. Bukan begitu. Ya, sekarang kan banyak orang gitu ya. Ikhlas itu disebutkan. Padahal kalau menunjukkan ikhlas berarti dia tidak ikhlas. Nah itu. Jadi mari kita lakukan sholat pun karena ikhlas. Sholat itu adalah merupakan amaliyah. Amaliyah itu syarat diterimanya ada dua. Ada syarat sahnya, ada syarat sempurnanya. Syarat sahnya juga ada dua. Pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Jadi syarat diterima amal, syarat sahnya amal adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan tuntunan sunnah. Jadi artinya sesuai dengan contoh. Adapun syarat sempurnanya, pertama adalah sibak. Sibak itu adalah bersegera, tidak menunda-nunda. Semua kebaikan setelah kita tahu ada peluang kebaikan, kita tidak menunda-nunda. Itu syarat sempurnanya. Dan istimroriyah, berkesinambungan, tidak pernah berhenti, terus gitu ya. Nah itulah syaratnya. Kemudian yang kedua adalah khusyuk. Ya, ini dalam rangka jaga kualitas sholat. Yang kedua khusyuk. Apa itu khusyuk? Apa Bu khusyuk? Oh, khusyuk tuh kalau kita ibadah tidak ingat apa-apa, bukan khusyuk, itu mah tidur. Nah, fokus katanya. Khusyuk, fokus, sama nggak khusyuk dengan fokus? Kalau fokus dalam bahasa Arab namanya rokiz, bukan khusyuk. Rokiz, fokus. Kalau khusyuk itu seperti disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 45-46. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya hal itu adalah berat, illa alal khosyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang berkeyakinan kuat akan berjumpa dengan Allah, wa annahum ilaihi rajiun, dan akan pulang kepada Allah. Mereka yakin kan kepada Allah. Saya kasih tahu, kalau ibu dapat surat dari malaikat Israel, misalkan gitu ya, Bu, saya utusan Allah Israel, saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa ibu nanti hari Ahad. Ini hari Jumat. Berarti tinggal berapa hari Bu? 2 hari. Kira-kira sholat ibu khusyuk apa enggak? Ya. Tuh. Jadi orang yang yakin akan berjumpaan dengan Allah, kematian adalah salah satu bentuk perjumpaan dengan Allah. Padahal perjumpaan kita dengan Allah itu termasuk dalam sholat. Ya, di saat sholat kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau seolah-olah beribadah itu seolah melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinkan Allah melihat dirimu. Kalau kita disaksikan oleh orang yang kita segani, orang yang kita takuti, misalkan ibu kerja di sebuah perusahaan, ada majikan sedang ngontrol perusahaan itu, ibu kira-kira bekerja akan sungguh-sungguh atau sekedarnya? Mesti sungguh-sungguh kan? Kenapa? Takut dipecat sama majikan, ya nggak? Nah, kita semestinya ketika sholat merasa dipantau, langsung dilihat oleh Allah, maka disitulah akan terjadi kekhusyuan. Tapi kalau kita sholatnya pikirannya bukan kepada Allah, sholat sih di masjid tapi pikirannya sedang di mall, lain lagi itu, ya, nggak nyampe khusyuknya. Oh, ya. Nah itulah, jadi demikian. Ya, khusyuk itu maka disebutkan qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh sukses orang beriman itu orang yang sholatnya khusyuk. Nah, kemudian yang ketiga, tumakninah. Apa tumakninah? Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya, tidak cepat-cepat ingin selesai. Tuh. Satu ketika seorang sahabat datang ke masjid. Rasulullah SAW sedang duduk di masjid. Kemudian sahabat berdiri di sampingnya lalu sholat. Selesai sholat, ia ucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Rasul menjawab salamnya. Tapi kata Rasul, pasoli pa inna kalam tu soli. Sholat engkau kan engkau belum sholat.
Maka sahabat, aduh kok baru saya sholat suruh sholat lagi? Ya sudahlah, karena Rasul yang merintah, sholat lagi lah. Tapi selesai sholat yang kedua, kata Rasul, fasolli fa innaka lam tusolli. Sholatlah engkau kan engkau belum sholat. Waduh, sudah sholat lagi yang ketiga kalinya tuh. Ya, nah begitu sudah 3 kali, masih juga disuruh fasolli fa innaka lam tusolli. Sholatlah engkau kan engkau belum sholat. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, sholat seperti apa yang kau maksudkan? Alimni ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku. Kata Rasulullah SAW apa? Idza kumta ilas sholah. Apabila engkau berdiri untuk sholat, fakabir, maka bertakbirlah. Summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu engkau baca dari Al-Quran yang kau mudah untuk membacanya, yang sudah betul-betul hafal. Sumarka, kemudian engkau ruku hatta tatma'ina raki'an, sehingga engkau merasakan tenang dan tentram ruku'mu. Sumarpa, engkau bangkit dari ruku hatta tadila qaiman, sampai engkau merasakan lurus tulang-tulang punggungmu dalam keadaan berdiri tegak. Sumasjud, engkau sujud hatta tatma'ina sajidan, sampai engkau merasakan tenang dan tentram sujudmu. Sumarpa, bangkit dari sujud hatta tatma'ina jalisan, sampai engkau merasakan tenang tentram dalam keadaan dudukmu. Sumasjud, engkau sujud lagi sampai engkau merasakan tenang dan tentram sujudmu. Sumab al-zalika fi sholatika kuliha, lalu engkau lakukan itu semua dalam setiap sholatmu. Barulah sadar bahwa dia sholatnya terburu-buru, sehingga tidak sah sholatnya walaupun dapat ribuan rakaat. Ya, jadi walaupun 7 menit dalam 23 rakaat tidak sah sholatnya secara dalil. Ada kan? 23 rakaat 7 menit di mana? Di Jawa Timur itu. Ya, Jawa Timur. Makanya masuk ke Guinness of Record sholat tercepat di dunia. Coba. Bayangkan 7 menit 23 rakaat. Menurut dalil tidak sah sholat seperti itu. Ya. Jadi walaupun ribuan rakaat dilakukan dengan cara seperti itu tidak sah. Tuh. Yang ketiga tumaninah. Yang keempat adalah tertib dan rapih di dalam shop. Oh. Dalam shop sholat. Kalau berarti jamaah. udah paham lah. Nah, yang kelima, aplikatif dalam kehidupan. Artinya apa yang sudah kita terapkan dalam sholat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami sholat. Lurus dan rapatkan shop kalian, karena meluruskan melakukan shop adalah kesempurnaan daripada sholat. Lurus dalam artian dalam kehidupan sehari kita selalu lurus agar tetap dalam kebenaran. Rapat shop artinya ukhuwah tetap terjaga. Oh, ya. Jadi hubungan dengan Allah tetap dijaga dengan meningkatkan kualitas ibadah, dan hubungan sesama tetap dijaga dengan meningkatkan kepedulian, ya, perhatian kita, saling menasehati, saling meluruskan dengan sesama kita. Nah, artinya di sini bahwa mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu kualitas sholat. Kalau kuantitas sholat, maka jangan pernah kita cukup dengan merasa sholat wajib. Sholat sunnah dilakukan, sholat rawatib, dan yang sebaik-baik sholat sunnah adalah sholat malam, sholat tahajud. Sebaik-baik sholat sunnah adalah sholat malam. Maka jangan pernah diantara kita yang melewati malam harinya tanpa mendirikan sholat malam. Siap, Bu? Kok kayaknya wajahnya kayak berat gitu, ya? Masya Allah, kayak terbebani gitu, padahal baru ditawarkan. Jadi insya Allah orang yang selalu menjaga sholat malam, dia akan hidup dengan ceria, tidak akan akrab dengan susah, tidak sering pusing, dan tidak bertemu bingung. Oh, Masya Allah. Siap, Bu? Nah, janji loh. Nah, ya. Baik, saya kira mengingat waktu, ya, cukupkan sekian dulu. Saya akan beri waktu maksimal 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, karena harus siap-siap untuk sholat Jumat. Ada pertanyaan? Tadi sudah dijelaskan, Ibu terlambat datang, ya. Nah, jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lihat ada seorang wanita yang rajin ibadah kepada Allah. Dia rajin sholat, rajin saum, tetapi lisannya seringkali menyakiti tetangganya. Kata Rasul apa? Innaha finnar, sesungguhnya perempuan itu dalam neraka.
Tuh. Tapi kemudian ada lagi, ya Rasulullah, ada seorang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Ibadahnya biasa saja, tidak sebaik orang tadi. Ibadahnya kepada Allah. Tapi dia selalu menjaga lisannya sehingga tetap berbuat baik dengan sesama tetangganya. Kata Rasulullah, innaha fil jannah. Perempuan itu di dalam surga. Tuh. Masya Allah ya. Di dalam segala hal pun memang Islam tidak menuntut kita menjadi orang yang terhebat, tidak. Kita berusaha menjadi yang terbaik, betul. Dan kita harus berusaha terus meningkatkan kualitas, oke, betul. Ya. Tapi ingat, jangan sampai seperti si Fulan yang tadinya rajin sholat malam sekarang tidak sholat malam. Nah, itu. Makanya yang paling penting konsisten. Ya. Itu kalau suka lupa rokaat, itu tipsnya apa Pak Ustaz? Lupa rokaat gitu, saking khusyunya gitu. Nah. Saking khusyunya. Kalau saking khusyunya tidak mungkin lupa rokaat. Justru lupa rokaat itu karena dia tergoda dengan setan. Setanlah yang menjadikan dia lupa. Iya, gimana kemudian saya suka rokaat? Ya tinggal dilanjutkan saja. Kalau kita yakinkan, kalau lupa rokaat ya ini 3 apa 4 ya. Nah, kalau yakinkan antara 3 dan 4, maka yang pasti yakinnya 3. Maka tinggal nambah 1 rakaat. Gitu, ya. Nah, kalau misalkan kita tidak ragu, oh yakin saya 4 rakaat, udah 4, tidak perlu diapain. Kalau yakinnya ragunya antara 3 dan 4, maka ambil 3 yang pasti benernya. Betul nggak? Nah, maka tinggal nambah 1 rakaat, lalu kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi tetap karena sempat terjadi keraguan. Sujud sahwi 2 kali, baik itu sebelum salam atau sesudah salam. Jadi ya boleh. Kalau kita lewat, oh belum sujud sahwi sudah salam 2 kali. 2 kali sujud atau sebelum salam. Ada lagi? Ustaz, bagaimana caranya apabila jangan sampai kita termasuk yang surat Al-Fajr ayat 15-16 itu Ustaz? Yang kayak gimana, Bu? Maka adapun manusia apabila Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Ya. Itu kan itu semua tak manusia. Di Al-Qur'an dikatakan khuliqal insana halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Jadi satu hal yang wajar manusia terjadi seperti itu. Tapi kita harus tahu resepnya seperti apa. Maka kata Rasulullah, wardo bima qasamallahu laka takun agnanas. Ridholah kamu terhadap pembagian Allah kepada kamu. Takun agnanas, niscaya kamu akan jadi orang yang paling kaya di antara manusia. Jadi orang yang paling kaya itu adalah inna gina nafsi. Maka dalam hadis sebutkan bahwasanya laisal gina adalah kasratul ard. Bukanlah kekayaan itu, orang yang kaya itu orang yang banyaknya harta. Walakinnal gina nafsi. Sesungguhnya orang yang kaya itu, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Oh, selalu ridho kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah, dan selalu memprioritaskan kecintaannya kepada Allah. Maka tidak akan muncul kalimat seperti tadi. Itu adalah gambaran umum manusia. Fa'amal insanu idza mabtalu fa'amal insanu, adapun manusia apabila dia diberikan kebaikan, dia berkata fa'akramahu summa akraman. Ya, Allah telah muliakan aku. Tapi ketika diuji saja, dikurangi rezekinya, Allah telah menghinakan aku. Padahal hina dan mulia bukan karena faktor-faktor yang fisik. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling kaya. Justru ketika orang diuji dengan sakit, diuji dengan kesulitan, jangan berpikir negatif. Karena dalam hadis sebutkan, mayurillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki jadi orang baik, Allah akan berikan ujian-ujian kepadanya. Dan sebagai tanda bukti Allah cinta pada seorang hamba, Allah akan berikan ujian kepadanya. Oh, Masya Allah. Lalu kemudian hamba tersebut, apakah dia akan bertambah syukur atau bertambah kufur? Ya, maka saat kata Rasulullah kan selalu menakjubkan bagi seorang mukmin itu. Ketika diberikan kebaikan dia bersyukur. Ketika diberikan keburukan dia bersabar. Jadi pahala terus. Nah, seperti halnya sakit. Sakit itu nikmat, Bu. Betul nggak sakit nikmat? Saya tanya Ibu, betul nggak sakit itu nikmat? Ya, gimana maksudnya?
Nah, bukan nyut-nyutnya, bukan. Nih, sakit itu sama dengan musibah. Betul? Musibah sama dengan sabar. Sabar sama dengan pahala. Betul? Pahala sama dengan nikmat. Ya. Jadi sakit sama dengan nikmat. Waktu saya kecelakaan di Aceh, kan kaki saya patah nih. Ada orang nengok. Terus Iwan nanya, "Sad, Ustadz kok nggak kelihatan orang sakit sih?" Katanya gitu. "Emang kenapa?" Saya bilang, "Kok ceria amat gitu? Orang kaki Ustadz kan patah," katanya gitu. "Emang harus gimana?" Saya bilang gitu. Nah, ya gimana lah orang yang sakit gambarannya gitu. "Kok Ustadz nggak kelihatan orang sakit?" katanya. Padahal saya mau ke masjid aja digendong, Bu. Iya, saya diminta pengajian di sebuah masjid, ya dekat tempat perawatan saya. Digendong itu, padahal naik tangga. Coba, digendong udah tua begini digendong saya. Ya, Masya Allah. Karena mau diminta ngisi pengajian. Tuh. Tapi saya tidak nampak sebagai orang sakit, katanya gitu kata teman. Saya bilang, orang saya dapat nikmat, bagaimana saya harus bersedih? Loh, gimana maksudnya? Nah, saya bilang gitu. Sakit sama dengan musibah. Ya nggak? Bagian dari musibah nggak sakit? Musibah bagi seorang mukmin harus bersabar. Kalau dengan sabar dapat pahala, betul? Pahala nikmat bukan? Nikmat. Maka sakit sama dengan nikmat. Kalau sakitnya bertahun-tahun. Sama dengan nikmat. Yang penting tadi menanamkan prasangka baik kepada Allah dan selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertahun-tahun berarti dia dihapuskan dosa-dosanya, tapi syaratnya sabar. Selalu prasangka baik kepada Allah, jangan buruk sangka sedikit pun kepada Allah. Nah, inilah kekuatan iman seorang mukmin itu di situ. Kalau dia buruk sangka kepada Allah, maka dia akan menambah beban bagi dirinya. Kalau dia tidak bersabar, bertambah sakit baginya. Sementara pahala tidak dapat, kan rugi. Gitu. Ya. Satu lagi, ada? Yang mau nanya satu lagi? Tuh udah mau habis waktunya. Ada? Ya, oh itu lagi. Kayaknya rajin juga tuh. Kalau di waktu mustajab, ketika Iya. sujud sama salam terakhir, itu kalau berlama-lama boleh nggak? Kalau apa? Pas sujud kan waktu mustajab, Ya. sama salam terakhir. Itu kita berlama-lama soal doa banyak yang dibimbingin. Itu boleh nggak? Saat sujudnya itu sujud sholat apa sujud di luar sholat? Sholat. Nah, Sholat. kalau sujud sholat, Rasulullah SAW tidak terlampau lama. Ya, tidak terlampau lama kalau sujud sholat. Jadi kalaupun lama sedikit nggak apa-apa, tapi tidak terlalu lama. Tapi kalau sujud di luar sholat itu bisa lama. Ya. Maksudnya sujud di luar. Iya, kita dapat kebaikan sujud aja langsung. Sujud syukur. Nah, kasih lama itu. Bahkan bisa nangis juga di situ. Karena memang kata Rasulullah SAW, tidak ada waktu yang paling dekat antara hubungan Allah dengan seorang hamba kecuali pada saat sujud. Maka perbanyaklah sujud, kan gitu. Ustaz, emang benar kita saat sholat itu nggak boleh menambahkan doa-doa yang ada di Al-Quran? Ya, kalau kita mau konsekuen dengan contoh Rasulullah SAW, memang doa-doa di dalam sholat, terutama di sujud itu doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu punya buku sholat dari jamaah kan? Nah, beli lagi, kalau hilang beli lagi. Nah, masa untuk beli yang lain aja mampu, beli itu tidak mampu? Karena murah. Murah, cuma 50.000. Nah, jadi di belakangnya itu ada dzikir dan doa. Itu termasuk ada doa-doa sujud. Ya. Ada doa-doa sujud. Silakan. Di situ bisa diamalkan. Ya itu tadi memang ikhtilaf dengan para ulama. Ya, kalau sudah ikhtilaf begitu, menghindari lebih bagus daripada kita bingung dalam kondisi keraguan, gitu. Ya. Kecuali kalau kita tidak ragu, oh ternyata memang ada ayatnya nih atau ada dalilnya, boleh, misalkan, ya silakan. Tetapi kalau kita dalam kondisi ragu, mendingan ditinggalkan. Mendingan yang sudah pasti saja. Itu. Baik, cukup ya, Bu? Tidak ada lagi? Baik, demikian kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan Ibu tidak merasa puas. Ya.
yang sekali lagi, pertama saya ingin pesankan bahwa ibu-ibu ini harus punya peran yang jelas. Tidak sekedar melaksanakan kewajiban ibu dalam artian ibadah kepada Allah, terus keluarga, tapi juga membantu perkembangan jamaah. Ya. Jadi jangan punya anggapan bahwa tugas dakwah itu tugas ustadz, bukan. Tugas kita semua. Orang yang sudah berjamaah punya kewajiban menyampaikan. Kemarin saya singgung tadi malam, orang-orang yang tidak menyampaikan kebenaran di surat Al-Baqarah 159 akan termasuk orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi ibu-ibu punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Tadi saya silaturahim kepada ibu istri Ustadz Abu Toro, ya ternyata sampai sekarang belum baiat ulang. Nah, kewajiban ibu untuk sering silaturahim sehingga beliau terbiasa dan sehingga beliau paham bahwa baiat ulang ini merupakan bagian daripada syariat. Ya, kemudian saya pun silaturahim ke istrinya Rois. Ternyata istri Rois juga belum baiat, ya kan? Nah, itu semuanya adalah termasuk peran ibu. Maka ibu harus sering silaturahim. Tapi ingat, jangan ngasih goreng kacang sama yang tidak punya gigi. Paham maksudnya? Jangan ngasih goreng kacang sama yang tidak punya gigi. Jangan ngasih makan sama orang yang sedang kehausan. Artinya harus proporsional dan profesional. Kalau dia belum paham terhadap permasalahan yang sangat mendasar, maka berikanlah yang mudah-mudah dulu. Yang gampang-gampang dulu dipahami, ya. Jadi jangan sampai to the point langsung jeber. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Saya sampaikan bahwa ibu dan putranya, ya, putranya kan tadi Solahuddin. Saya bilang mudah-mudahan bisa mengikuti jejak suaminya, bisa sholat berjamaah di masjid, ya, kepada putranya yang laki-laki itu. Kemudian juga bisa hidup berjamaah. Sampaikan. Jadi yang terjangkau dalam pikirannya, ya, jangan hebat-hebat. Tapi itu karena belum kenal, itu karena belum terbiasa. Tapi kalau kita terus, ya, sering silaturahim, lama-lama terbiasa. Kan ada bisa karena biasa. Nah, maka di situ bukan sebuah konsekuensi dakwah kalau tidak ada tantangan. Ya, itu tantangan itu adalah merupakan konsekuensi dakwah. Maka terus. Tantangan bukan menjadikan kita surut dari perjuangan. Banyak sekali di sekitar kita ibu-ibu, ya, yang harus disantuni. Nah, silakan. Termasuk putra-putranya mungkin yang belum baiat. Nah, ini termasuk juga kerjaan ibu-ibu sama, bukan hanya kerjaan bapak-bapak. Ya. Kalau misalnya nih, kita kan udah ngingetin kan datang ya. Datang, Bu besok ada taklim gini-gini. Nanti besok lagi kita datang lagi. Tapi beliau nggak mau respon sama kita gitu kan. Nggak peduli lah apa yang saya. Ibaratnya saya tuh datang ke rumah dia tuh seperti ngemis gitu. Makanya dari itu saya ya udahlah, daripada saya kayak ngemis. Oh, saya cuma menyampaikan besok ada taklim gini. Tapi nggak ada tanggapan gitu kan. Ya udahlah. Jadi seolah-olah saya putus asa gitu. Oh. Asa, bener. Kan putus asa kan ada dosa. Ya udahlah, kata saya, kalau emang dia udah nggak mau, ya udah mending saya ke yang lain, nanti yang lain gitu saya jadinya. Iya. Jadi pada prinsipnya, ya, yang namanya menasehati dan memberikan tuntunan tidak bisa mendadak, tapi harus mendidik. Dan itu sebuah proses, Bu. Jangan lantas kita jangan pula kecewa karena kita hanya punya kewajiban menyampaikan. Tidak ada kepentingan apapun di hati. Justru seringnya gagal dakwah karena ketika kita teruji hatinya. Ketika kita ditolak, ketika kita tidak diacuhkan, ketika kita tidak dipedulikan, lalu kita menjadi benci, jadi marah. Disitulah ternodanya nilai-nilai dakwah. Oh, ya. Jadi sampaikan dengan selama kita tidak diusir, selama kita tidak, sebenarnya dia tidak nolak, udah pokoknya Anda tidak usah lagi ajak-ajak saya. Nah, selama tidak ada kalimat itu, terus saja berjalan. Bahkan kadang-kadang kalau sudah kalimat itu pun mungkin saja suatu saat berubah, ya, sangat mungkin. Ya, memang hanya orang-orang yang punya kemampuan atau punya mental luar biasa ketika bisa melakukan hal itu.
Ibu bisa lihat di surah Fussilat ayat 33 sampai 35. Ya. Bahwasanya disebutkan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik, sehingga seolah-olah yang antara engkau dengannya ada permusuhan jadi sahabat setia. Coba merubah dari mental musuh menjadi sahabat, dari lawan menjadi kawan, memang tidak mudah. Maka disebutkan wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim, dan tidak Allah berikan kepada orang yang punya karakter, punya profil yang agung dan punya keistimewaan. Demikian, Bu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk senantiasa komitmen melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, menyampaikan dakwah, membina saudara-saudara kita yang belum bisa baca Quran, yang belum bisa sholat. Itu tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang dilaknat Allah karena menyembunyikan kebenaran, seolah-olah udahlah yang penting kita aja yang masuk surga, nah, nggak peduli sama yang lain. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila yang kurang berkenan. Wa afikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.